Episode 119, Perdebatan. Mas, ucap Pajira senang sambil berjalan mendekat ke arah suaminya. Namun sejurus kemudian, Pajira mematung ketika mata indah itu menangkap sesuatu yang berbeda dari anaknya. Dek, Pajri, lirih Pajira sambil menutup mata kecilnya terkejut ketika melihat kaki kecil putranya dibalut oleh perban berwarna bata. Rantang susun itu terjatuh begitu saja dan menumpahkan isi yang ada di dalamnya. Pajri, pekik Pajira, ia berjalan cepat dan mendekat ke arah Irfan. Stop, tetap di sana sayang, pekik Irfan ketika melihat Pajira hendak berlari. Laki-laki itu berjalan dengan cepat ke arah Pajira, sementara Rai sudah siap siaga di dekat ibu hamil itu jika terjadi sesuatu dan berbahaya kepadanya nanti. Astaga nak, kenapa bisa seperti ini? Pekik Pajira dengan air mata yang mengalir melihat keadaan Pajri. Ia semakin terpekik melihat perban yang melekat di kepala Pajri. Segera ia mendekap pria kecil itu di dalam gendongannya. Pajira membawa Pajri masuk ke dalam rumah dan membaringkannya di atas sofa. Pajri sayang, ini bunda nak. Hiks, kenapa Aji bisa seperti ini? Tangis Pajira semakin menjadi ketika mendapati Pajri tidak kunjung bangun. Sayang, Aji bangun nak. Ini bunda di sini sayang. Pajira memeluk tubuh kecil itu sambil mengusap kepala Pajri lembut. Hiks bunda sakit. Kepala Aji sakit, kaki Aji juga. Tangis Pajri kembali pecah setelah mendapati Pajira berada di dekatnya. Ia memeluk tubuh gempal yang tengah terisak itu dengan erat. Bunda di sini sayang. Kenapa Aji bisa seperti ini nak? Apa ada yang jahatin Aji? Sini bilang sama bunda. Ucap Pajira masih mendekap Pajri erat. Hiks, Aji jatuh dari atas meja bunda. Pria kecil itu terisak di dalam pangkuan Pajira. Maafin Aji bunda, maafin Aji. Ucapnya dengan penuh rasa bersalah karena membuat Pajira khawatir dan menangis. Kenapa Aji manjat nak? Astaga, mana yang sakit? Sini kasih tahu sama bunda. Ucap Pajira memeluk Pajri semakin erat. Hiks, kepala Aji sakit bunda, kaki Aji juga. Isak Pajri tertahan. Kita pindah ke kamar ya, sayang. Ajak Pajira dan Pajri hanya mengangguk sambil menangis. Rai segera menggendong Pajri sementara Irfan membantu Pajira untuk menaiki satu persatu anak tangga menuju kamar mereka. Hati-hati sayang, ucap Irfan. Pajira hanya terdiam sambil menatap putra kecilnya yang tengah kesakitan itu. Hingga mereka tiba di dalam kamar, Rai membaringkan Pajri di atas ranjang dan disusul oleh Pajira. Ibu hamil itu memeluk anaknya dengan lembut dengan masih menjaga agar kepala putranya tidak kembali terbentur. Rai, kamu tunggu di luar, mana tahu saya membutuhkan kamu lagi nanti, ucap Irfan mulai merangkak ke atas tempat tidur. Pajira termenung dengan air mata yang masih menetes, namun tangannya tidak berhenti mengelus punggung kecil yang masih terisak itu. Ia mengingat firasat yang tiba-tiba saja menghampirinya beberapa jam yang lalu. Maafin Aji bunda, Aji udah membuat bunda nangis, ucap Pajri menatap Pajira lamat. Kenapa Aji bisa seperti ini? Coba sini cerita sama bunda, tanya Pajira lembut dengan masih berusaha untuk menepis air matanya. Tadi Aji lagi bantuin bapak penjaga sekolah untuk memperbaiki bel bunda. Terus waktu Aji selesai memperbaikinya, Aji loncat dari atas meja, terus jatuh. Gak tahu kenapa bisa seperti ini. Maafin Aji udah bikin bunda sedih, ucap Pajri sesegukan sambil menatap Pajira dengan penuh penyesalan. Bunda memang mengajarkan Aji untuk selalu berbuat baik kepada orang lain dan saling tolong-menolong. Tapi bunda gak suka jika Aji harus seperti ini. Bunda sudah sering bilang kan sama Aji, ucap Pajira lembut sambil mengelus kepala Pajri. Iya bunda, maafin Aji. Pria kecil itu mengeratkan pelukannya kepada Pajira, namun tetap berhati-hati dengan keberadaan calon adiknya. Tangan Irfan terulur mengusap kepala Pajri. Pajira yang menyadari itu langsung menepis tangan suaminya dan sukses membuat Irfan melotot tidak percaya. Kamu masih punya hutang penjelasan denganku? Ucap Pajira tajam dengan mata tajamnya. Sayang? Cih, Pajira berdecak karena tidak menginginkan Irfan kembali berbicara. Pajira berusaha agar membuat pangeran tampan itu tertidur. Ia harus menyelesaikan suatu hal dengan suami tampannya itu. Harusnya kamu bilang sama aku mas, kenapa harus kamu tutupi dari aku dengan berbohong? Kamu tahu kan aku sangat membenci hal itu?
ucap Fajira sambil menatap Irfan tajam setelah laki-laki itu menjelaskan apa yang tengah terjadi pada anaknya. Tidak ada lagi wajah yang cantik menggemaskan, yang ada hanya wajah garang yang tidak terima dengan keputusan suaminya. Setelah Fajri terlelap, Fajira mengajak Irfan menuju kamar ganti yang cukup kedap suara, sehingga jika ia berteriak pun hanya terdengar sayup-sayup dan dipastikan tidak akan membangunkan Fajri. Sayang, bukan aku gak mau memberitahukan kamu tentang keadaan Fajri, tapi kamu lagi hamil. Aku takut terjadi sesuatu dengan kamu dan anak kita. Tolong mengertilah, ucap Irfan berusaha untuk sabar. Harusnya kamu bilang dari awal, Mas, bahkan malah berbohong denganku. Aku kecewa sama kamu, ucap Fajira dan melangkah pergi. Buk, Fajira memukul dada bidang Irfan cukup keras. Namun Irfan tidak semudah itu melepaskan Fajira yang hendak beranjak dari kamar ganti barang sedikit pun. Sayang, aku minta maaf ya, ucap Irfan memeluk Fajira dari belakang. Aku benci sama orang yang berbohong, Mas, apalagi kamu berbohong mengenai kondisi anak kita. Fajira berusaha untuk melepaskan pelukannya Irfan. Aku minta maaf sayang, tolong pahami keadaanku. Lirik Irfan membuat Fajira terdiam. Lalu apa kamu memahami keadaanku, memahami perasaanku yang tidak tenang? Apa kamu memahaminya? Lirik Fajira sambil membuka plester yang ia gunakan untuk membalut luka di jarinya tadi. Irfan melotot melihat luka sayatan di tangan mulus istrinya, cukup panjang dan sedikit membuatnya bergedik. Sayang, kamu gak bisa bohong tentang hal ini, Mas, karena aku memiliki firasat yang kuat terhadap kalian. Maafin aku sayang, maafin aku. Irfan bersimpuh di hadapan Fajira dengan mata yang berkaca-kaca. Bangunlah Mas, jangan buat aku berdosa karena sikapmu seperti ini. Tidak, sebelum kamu memaafkan aku. Ya sudah, jangan ulangi lagi bagaimanapun keadaanku, kamu harus mengatakan hal apapun sayang, ucap Fajira lembut sambil membantu Irfan untuk berdiri. Iya, maafin aku. Aku akan proses mereka yang sudah mencelakakan anak kita sayang, ucap Irfan menatap Fajira tegas. Gak usah Mas, lagian kamu dengar sendiri jika Fajri sendiri yang melompat dari atas meja. Tapi, sudah Mas, aku gak mau berdebat lagi. Baiklah, apa kamu baik-baik saja? Aku panggil dokter ya. Aku gak apa-apa Mas, aku hanya lapar dan mengantuk. Apa sambal tadi masih ada? Masih, aku minta Bibi mengantarkan makan ke sini ya. Iya. Tidak susah bagi Irfan untuk menaklukkan hati ibu hamil yang satu ini. Dengan hanya memeluk sembari meminta maaf, Fajira akan tenang dengan sendirinya. Ia menarik napas lega karena Fajira tidak lagi membahas kejadian Fajri tadi. Ia segera mengajak istri cantiknya untuk keluar dari sana dan kembali berbaring di atas kasur. Fajira terlelap setelah mendapatkan usapan lembut di kepalanya. Mata bulat itu perlahan terpejam dengan emosi yang sudah mulai mereda. Tidurlah sayang, jangan takutkan apapun.